Salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Panglima Jenderal Besar Sudirman. Dalam kondisi sakit, pahlawan yang satu ini tetap berperang secara gerilya dengan cara ditandu. Seperti apa sosok masa kecil Sudirman hingga akhirnya pada usia yang masih muda juga diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima? Berikut liputan koresponden CNN Indonesia Roby Sofyan Amin dari Purbalingga dan Purwokerto, Jawa Tengah. Berdasarkan catatan sejarah, Sudirman lahir dari pasangan Cokro Sunaryo dan Turidowati pada 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Menurut dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Profesor Sugeng Priyadi, Sudirman lahir pada saat fajar menyingsing atau pagi hari. Atas kelahirannya ini, Sudirman kecil dipanggil Jeput. Jadi memang beliau itu adalah orang Banyumas asli dan diduga dia itu lahir pada waktu fajar. Jadi fajar nising beliau lahir, sehingga dia mendapat nama paraban Jeput. Ya, Jeput itu kan pagi-pagi lah. Jadi uput-uput Jeput. Iya, jadi uput-uput Jeput itu mereka lahir pada pagi-pagi sekali gitu. Sudirman menyelesaikan pendidikan dasar hingga kursus pendidikan guru di Cilacap, Jawa Tengah. Sejak sekolah hingga menjadi guru, Sudirman sangat aktif di kegiatan pramuka atau kepanduan. Pada tahun 1944, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Sudirman kemudian bergabung dengan Tentara Peta. Saat menjadi Tentara Peta yang didukung oleh Jepang, Sudirman belajar militer dan atas kepiawaiannya, Sudirman berhasil menjadi pemimpin untuk wilayah Keresidenan Banyumas dan Keresidenan Cirebon. Residen Iwasiki itu menyerahkan kekuasaan kepada Iskat Cokro Adi Suryo yang tadinya wakil menjadi residen, asisten residen menjadi residen, dan melakukan perundingan bahwa senjata Jepang 100% diserahkan kepada Indonesia, pihak Indonesia di Keresidenan Banyumas. Sehingga kalau di tempat-tempat lain itu terjadi pertumpahan darah dalam perebutan senjata-senjata, itu di Banyumas tidak ada, di Purwokerto tidak ada. Menurut Sugeng, ada dua hal yang menjadi prestasi Sudirman. Pertama, Sudirman berhasil bernegosiasi dengan pimpinan Jepang di Banyumas, yang kemudian berhasil menawan dan memulangkan tentara Jepang melalui pelabuhan Cilacap, serta mendapatkan pelimpahan senjata dari tentara Jepang dengan damai. Kedua, dengan modal senjata dari tentara Jepang, Sudirman yang dalam kondisi sakit memimpin pertempuran melawan sekutu Belanda di Ambarawa. Ketika Sudirman ada pemilihan pemilihan Panglima, Sudirman yang lebih junior daripada Jenderal Urip, ternyata Sudirman dipilih karena Sudirman itu dilihat dari sosoknya, itu adalah sosok yang berwibawa, tidak banyak cakap ya, tidak banyak bicara, tetapi dia kelihatannya orang yang sangat tegas. Dan rupanya Soekarno lebih memilih Sudirman sebagai panglima ya sekarang ya TNI gitu loh. Jadi Panglima TNI yang pertama. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mengambil semangat Jenderal Sudirman sebagai tema seluruh kegiatan. Eko Susilo, Direktur Perusahaan Daerah Owabong sebagai pengelola Museum Kelahiran Jenderal Sudirman, menyampaikan bulan Agustus akan diisi berbagai kegiatan dengan tema dan semangat perjuangan Jenderal Sudirman. Semua kegiatan rangkaian acara semuanya bernuansakan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang diharapkan ini akan menggugah semangat generasi muda dan akan membumikan bahwa Purbalingga itu sebagai bumi tanah kelahiran Panglima Besar Jenderal. Panglima Jenderal Besar Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Sebuah filosofi menjadi peninggalannya. Menurut Jenderal Sudirman, tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang.
Roby Sofwan Amin, Purbalingga, Jawa Tengah.